Dia pikir aku hanya pajangan tak berguna. Saat dia melempar pena dan menyuruhku memungutnya di depan semua orang, dia tidak sadar itu adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Malam ini, kerajaannya akan runtuh dalam sekejap mata. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Udara di dalam ruang rapat lantai 45 gedung pencakar langit kawasan SCBD itu terasa begitu dingin, menusuk hingga ke tulang sumsum, seolah sengaja disetel untuk membekukan hati nurani siapapun yang berada di dalamnya. Di balik dinding kaca yang menjulang tinggi, pemandangan Jakarta yang megah terhampar luas, dengan gedung-gedung bertingkat yang berebut mencakar langit dan jalanan Jenderal Sudirman yang padat merayap seperti aliran darah yang tersumbat. Namun, kemegahan di luar sana berbanding terbalik dengan ketegangan yang menyesakkan di dalam ruangan ini. Aroma kopi premium yang mulai dingin bercampur dengan aroma parfum mahal para eksekutif menciptakan nuansa intimidasi yang kental. Aku duduk di sudut ruangan, di sebuah kursi yang posisinya sedikit lebih mundur dibandingkan jajaran kursi direksi lainnya. Posisiku di sana seolah menegaskan statusku di mata mereka. Ada, tapi tidak dianggap. Aku hanya diam, memangku tangan di atas paha, sementara mataku tertuju lurus ke arah ujung meja panjang berbahan kayu mahoni mengkilap itu. Di sana, suamiku, Arga, sedang berdiri dengan penuh percaya diri. Dia mengenakan setelan jas buatan Italia yang harganya bisa membiayai hidup satu keluarga sederhana selama setahun. Gestur tubuhnya begitu dominan, tangannya bergerak lincah menunjuk grafik-grafik yang terpampang di layar proyektor besar. Suaranya bariton, tegas, dan penuh wibawa saat menjelaskan proyek ekspansi besar-besaran perusahaan di Kalimantan. Semua mata tertuju padanya. Tatapan penuh kekaguman dari para staf junior, tatapan penuh perhitungan dari para komisaris, dan tatapan menjilat dari Siska, direktur pemasaran yang duduk tepat di sebelah kanan Arga. Siska, wanita dengan ambisi yang meluap-luap itu, sesekali mengangguk berlebihan setiap kali Arga menyelesaikan kalimatnya. Seolah setiap kata yang keluar dari mulut suamiku adalah sabda Tuhan yang tak terbantahkan. Siska mengenakan blus sutra berwarna merah marun yang sedikit terlalu ketat, dengan riasan wajah yang sempurna menutupi niat liciknya. Aku tahu tatapan itu. Aku tahu arti senyuman tipis yang ia berikan pada Arga saat jeda presentasi. Itu bukan sekadar kekaguman profesional. Itu adalah tatapan seorang wanita yang menginginkan posisi ratu. Aku menarik napas panjang, berusaha menekan gemuruh di dadaku. Arga sedang membicarakan strategi pendanaan yang sebenarnya aku yang merancangnya. 3 malam berturut-turut aku begadang, menganalisis risiko, menghitung rasio utang terhadap ekuitas, dan mencari celah regulasi agar proyek ini bisa berjalan mulus. Arga hanya menerima berkas matang itu pagi ini di meja makannya, membacanya sekilas sambil menyeruput kopi yang juga aku buatkan, lalu membawanya ke sini seolah itu adalah buah pemikirannya sendiri yang brilian. Tidak ada satupun kata, kami, atau tim saya, dalam presentasinya. Semuanya adalah saya. Saya merancang ini, saya memutuskan itu, saya melihat peluang ini. Aku sudah terbiasa dengan ini. Selama 5 tahun pernikahan kami, aku telah menjadi bayangan yang menopang tubuhnya agar tetap tegak berdiri di puncak kesuksesan, sementara dia menikmati sorotan lampu panggung sendirian. Namun, hari ini terasa berbeda. Ada sesuatu yang salah di udara. Mungkin karena tatapan merendahkan yang diberikan Siska padaku saat aku baru masuk ruangan tadi, atau mungkin karena cara Arga yang sama sekali tidak menoleh padaku sejak rapat dimulai 2 jam yang lalu. Tiba-tiba, suara presentasi Arga terhenti. Keheningan menyergap ruangan. Arga tampak sedang mencari sesuatu di saku jasnya, lalu beralih ke tumpukan berkas di meja. Dia mencari pena Montblanc kesayangannya, pena berlapis emas yang merupakan hadiah ulang tahun dariku 2 tahun lalu. Pena itu ada di pinggir meja, di dekat tumpukan berkas yang baru saja ia geser dengan kasar. Gerakan tangannya yang ceroboh menyenggol pena itu. Waktu seolah melambat. Aku melihat pena hitam mengkilap itu berguling pelan, mencapai tepi meja, lalu jatuh melayang ke udara sebelum akhirnya mendarat di lantai marmer dengan suara, klak, yang cukup nyaring di tengah keheningan ruangan. Pena itu menggelinding pelan, berputar beberapa kali, dan berhenti tepat di dekat ujung sepatu hak tinggiku. Jaraknya hanya beberapa sentimeter dari kakiku. Hening.
Semua orang di ruangan itu terdiam. Pandangan mereka beralih dari layar proyektor ke arah pena di lantai, lalu pelan-pelan naik menatap wajahku. Aku bisa merasakan puluhan pasang mata menilaiku, menunggu reaksiku. Jantungku berdegup kencang, bukan karena gugup, tapi karena firasat buruk yang tiba-tiba menyergap. Arga menatapku. Tatapannya dingin, tanpa emosi, seolah dia sedang menatap perabot kantor yang salah letak. Tidak ada senyum, tidak ada kehangatan suami istri. Dia berdiri tegak di ujung sana, sementara aku duduk terpojok di sini. Jarak di antara kami hanya sekitar 3 meter, tapi rasanya seperti terpisah samudera. Pungut itu, ucap Arga datar. Suaranya tidak keras, tapi terdengar jelas di seluruh penjuru ruangan yang sunyi senyap itu. 2 kata. Hanya 2 kata, tapi dampaknya seperti tamparan keras yang mendarat tepat di pipiku. Aku tertegun. Mataku membelalak sedikit, menatap manik matanya, mencari setitik gurauan atau keraguan di sana. Tapi nihil. Wajahnya serius, bahkan cenderung angkuh. Dia tidak sedang bercanda. Dia benar-benar menyuruhku, istrinya, wanita yang telah mengorbankan karirnya sendiri demi membangun kerajaannya, untuk memungut pena di kakinya layaknya seorang pelayan rendahan. Suasana di ruangan itu menjadi canggung. Beberapa eksekutif senior tampak salah tingkah, pura-pura sibuk membolak-balik kertas atau melihat ponsel. Namun, sudut mataku menangkap gerakan dari arah Siska. Wanita itu menutup mulutnya dengan tangan yang lentik, tapi matanya menyipit membentuk bulan sabit. Dia tertawa. Tawa kecil yang tertahan, tawa yang penuh ejekan. Dan tawa itu menular. Beberapa staf muda di belakang Siska ikut terkikik pelan, suara desis yang seperti racun di telingaku. Mereka menertawakanku. Mereka melihatku sebagai lelucon. Istri pajangan, begitu mungkin pikir mereka. Istri CEO yang tidak punya kerjaan lain selain duduk manis di rapat, menghabiskan uang suami, dan sekarang diperintah seperti kacung di depan umum. Wajahku memanas. Darah rasanya naik semua ke kepalaku. Tanganku yang berada di pangkuan terkepal erat, hingga kuku-kukuku memutih menekan kulit. Harga diriku tercabik-cabik. Rasanya aku ingin berdiri saat itu juga, melempar berkas di tanganku ke wajah Arga, dan berteriak bahwa tanpa otakku, perusahaan ini sudah bangkrut 2 tahun lalu saat krisis arus kas melanda. Ingin rasanya aku berteriak, bahwa presentasi yang sedang mereka kagumi itu, adalah hasil kerjaku sampai jam 3 pagi tadi. Tapi aku menahannya. Aku menarik napas dalam-dalam, menelan gumpalan amarah yang terasa pahit di tenggorokan. Jika aku meledak sekarang, aku hanya akan terlihat seperti wanita histeris yang tidak tahu tata krama. Arga akan menang. Dia akan punya alasan untuk menyebutku emosional dan tidak profesional. Tidak. Aku tidak akan memberinya kepuasan itu. Dengan gerakan lambat yang sangat terkontrol, aku membungkukkan badanku. Rasa hina itu menjalar setiap incinya saat aku mengulurkan tangan ke lantai marmer yang dingin. Jari-jariku menyentuh permukaan pena Mont Blanc itu. Dinginnya logam pena itu seolah menyengat kulitku. Aku menggenggamnya, lalu kembali menegakkan tubuh. Aku meletakkan pena itu di atas meja, tepat di jangkauan tangan Arga. Aku tidak menyerahkannya ke tangannya, aku hanya menaruhnya di meja dengan bunyi, tak, yang pelan namun tegas. Aku menatap Arga, menunggu setidaknya 1 kata. Terima kasih. Mungkin? Atau sekadar anggukan kecil? Tapi Arga bahkan tidak melihatku lagi. Dia langsung mengambil pena itu tanpa menoleh, lalu kembali menatap audiensnya dan melanjutkan presentasinya seolah tidak terjadi apa-apa. Seperti yang saya katakan, efisiensi adalah kunci dari proyek ini. Sakit. Rasanya jauh lebih sakit daripada ditampar. Dia baru saja menunjukkan kepada seluruh jajaran direksi, kepada investor, dan kepada saingan-sainganku, bahwa aku tidak berharga. Bahwa aku bisa diinjak-injak kapan saja dia mau. Siska kembali menatapku, kali ini dengan seringai kemenangan yang terang-terangan. Bibir merahnya menyunggingkan senyum yang seolah berkata, lihat tempatmu, Maya. Kamu bukan siapa-siapa. Aku kembali menyandarkan punggungku ke kursi. Wajahku mungkin terlihat tenang, datar tanpa ekspresi. Tapi di dalam hatiku, badai sedang berkecamuk. Ada sesuatu yang patah hari ini. Sesuatu yang selama ini aku pertahankan mati-matian. Rasa hormatku pada pernikahan ini,
Harapanku bahwa Arga akan berubah, keyakinanku bahwa pengorbananku dihargai, semuanya hancur berkeping-keping bersama jatuhnya pena itu tadi. Aku menatap Arga yang sedang tertawa renyah menanggapi pertanyaan investor. Dia terlihat begitu bersinar, begitu perkasa. Sang Raja SCBD. Tapi dia lupa satu hal. Raja bisa bertahta karena ada mahkota di kepalanya. Dan dia lupa, siapa yang membuatkan mahkota itu untuknya. Dia lupa siapa yang memegang kunci brankas rahasianya. Dia lupa siapa yang tahu di mana semua bangkai disembunyikan. Kau ingin bermain kekuasaan, Mas? Kau ingin mempermalukanku di depan rakyat MU? Baiklah. Nikmatilah tawa terakhirmu hari ini. Karena setelah ini, aku pastikan kau tidak akan pernah bisa tertawa lagi. Kau memintaku memungut penamu, tapi kau tidak sadar bahwa kau baru saja menjatuhkan masa depanmu sendiri ke kakiku. Dan kali ini, aku tidak akan memungutnya untuk menyelamatkanmu. Aku akan membiarkannya terinjak-injak hingga hancur. Malam itu, Jakarta diguyur hujan deras. Langit seolah ikut menangis atau mungkin sedang marah, menumpahkan segala kekesalannya ke bumi. Kilat menyambar-nyambar, menerangi langit malam yang gelap gulita, diikuti oleh suara guntur yang menggelegar, menggetarkan kaca-kaca jendela penthouse mewah kami di kawasan Senopati. Apartemen ini berada di lantai teratas, sebuah simbol status yang selalu dibanggakan Arga. Dari sini, biasanya kami bisa melihat kelap-kelip lampu kota yang indah. Tapi malam ini, yang terlihat hanya kabut tebal dan air yang menghantam kaca tanpa ampun, menciptakan dinding air yang memisahkan kami dari dunia luar. Di dalam, suasana tak kalah dinginnya. Pendingin ruangan sentral mendengung halus, menjaga suhu ruangan tetap di angka 18 derajat Celcius, suhu favorit Arga yang selalu membuatku harus memakai sweater tebal di dalam rumah. Tapi malam ini, aku tidak memakai sweater rumahanku yang biasa. Aku mengenakan blus rapi dan celana bahan, pakaian yang sama yang kupakai ke kantor tadi pagi, seolah aku siap untuk pergi kapan saja. Jam dinding digital di ruang tengah menunjukkan pukul 1.30 dini hari. Arga baru saja pulang. Suara pintu lift pribadi yang terbuka terdengar berdenting, diikuti langkah kaki sepatu kulit yang berat menapak lantai marmer. Dia masuk dengan aroma alkohol yang samar bercampur bau rokok mahal. Jasnya tersampir di lengan, dasinya sudah longgar, dan kemeja putihnya sedikit kusut. Wajahnya terlihat lelah namun puas, mungkin perayaan pasca rapat tadi berlanjut hingga larut malam bersama Siska dan para kroninya. Dia tidak menyapaku. Dia bahkan tidak terkejut melihatku masih duduk di sofa ruang tengah dengan lampu utama yang menyala terang. Baginya, aku menunggu dia pulang adalah sebuah kewajiban, sebuah rutinitas standar pelayan yang menunggu majikannya. Buatkan aku teh hangat, jangan terlalu manis. Perintahnya sambil berjalan melewati sofa tanpa menoleh, menuju ke arah kamar tidur utama. Dia melempar jas mahalnya sembarangan ke atas kursi armchair beludru, lalu mulai membuka kancing kemejanya satu persatu. Dan siapkan berkas legal untuk merger dengan perusahaan sawit itu. Besok pagi jam 7 harus sudah ada di mejaku. Aku mau baca sambil sarapan. Kata-katanya begitu natural, begitu memerintah. Seolah kejadian tadi siang di kantor, saat dia mempermalukanku di depan puluhan orang, tidak pernah terjadi. Atau lebih parah lagi, baginya kejadian itu sangat tidak penting sehingga tidak layak diingat. Aku tidak bergerak. Aku tetap duduk diam, menatap punggungnya yang lebar. Di samping kakiku, ada sebuah koper ukuran kabin yang sudah terisi penuh. Hanya itu yang aku bawa. Pakaian secukupnya, laptop pribadiku, dan beberapa dokumen penting atas namaku. Sisanya, perhiasan pemberiannya, tas-tas bermerek yang dia belikan sebagai permintaan maaf, setiap kali dia selingkuh, mobil mewah di garasi, semua ku tinggalkan. Aku tidak butuh barang-barang yang dibeli dari uang hasil merendahkanku. Mas, panggilku. Suaraku tenang, tidak bergetar sedikit pun. Tenang seperti permukaan danau sebelum badai. Arga berhenti melangkah. Dia menoleh sedikit, alisnya bertaut kesal karena perintahnya belum dilaksanakan. Kenapa masih duduk? Kamu dengar tidak aku bilang apa? Teh hangat. Kepalaku pusing. Kita selesai, ucapku. Dua kata itu meluncur begitu saja, ringan namun padat. Arga berbalik sepenuhnya sekarang. Dia menatapku dengan tatapan bingung yang bercampur dengan rasa geli,
seolah aku baru saja menceritakan lelucon yang tidak lucu. Apa? Selesai apanya? Tehnya habis. Aku berdiri, menatap lurus ke matanya. Hubungan kita. Pernikahan ini, kita selesai. Aku mau cerai. Hening sejenak. Hanya suara hujan yang menderu di luar yang mengisi kekosongan di antara kami. Kemudian, Arga tertawa. Tawa yang keras, meremehkan, dan menyakitkan. Tawa yang sama yang kulihat di wajah Siska tadi siang. Dia menggeleng-gelengkan kepalanya sambil berjalan mendekatiku, seolah sedang menghadapi anak kecil yang sedang tantrum. Cerai, ulangnya dengan nada mengejek. Jangan konyol, Maya. Kamu mabuk? Atau ini drama karena kejadian pena tadi siang? Astaga, kamu sensitif sekali. Itu cuma pena jatuh. Sebagai istri yang baik, wajar kan kamu membantu suami. Membantu suami dan diperlakukan seperti pembantu adalah dua hal yang berbeda. Mas, potongku tajam. Dan ini bukan cuma soal pena. Ini soal 5 tahun aku hidup di bawah bayang-bayangmu, membersihkan kotoranmu, merapikan kekacauanmu, dan yang kudapat hanya penghinaan demi penghinaan. Arga mendengus, wajahnya berubah menjadi sinis. Dia melipat tangannya di dada, menatapku dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan tatapan yang membuatku merasa telanjang. Oh, jadi kamu merasa berjasa? Kamu merasa hebat? Dia melangkah maju 1 langkah lagi, mengintimidasi. Dengar, Maya. Sadarlah sedikit. Kamu itu siapa tanpa aku? Kamu cuma mantan karyawan biasa yang beruntung dinikahi CEO. Semua kemewahan ini, penthouse ini, baju yang kamu pakai, makanan yang kamu makan, siapa yang bayar? Aku. Dia menunjuk dadanya sendiri dengan jempolnya, sombong. Kalau kamu keluar dari pintu itu, kamu pikir kamu akan jadi siapa? Kamu cuma akan jadi janda pengangguran di Jakarta yang keras ini. Siapa yang mau mempekerjakan wanita yang sudah 5 tahun tidak punya karir resmi? Kamu akan mati kelaparan dalam seminggu tanpa kartu kreditku. Ancamannya seharusnya membuatku takut. Dulu, mungkin aku akan menangis dan memohon maaf karena takut kehilangan kenyamanan ini. Tapi malam ini, kata-katanya justru terdengar seperti gonggongan anjing ompong di telingaku. Dia benar-benar tidak tahu siapa aku. Dia benar-benar lupa. Aku tersenyum tipis. Senyum yang membuat Arga sedikit mundur, karena dia tidak pernah melihat ekspresi ini di wajahku sebelumnya. Senyum yang penuh dengan rasa kasihan. Tanpa kamu, tanyaku pelan, lalu melangkah mendekatinya, menantang dominasinya. Mas, kamu lupa ingatan? Kamu pikir siapa yang melobi izin tambangmu minggu lalu saat semua pejabat menolakmu? Siapa yang menyusun skema pajak supaya perusahaanmu tidak diperiksa KPK tahun lalu? Siapa yang merancang proposal investasi yang membuat Pak Lukman mau menggelontorkan dana 200 miliar ke perusahaanmu? Wajah Arga sedikit berubah, ada kilatan keterkejutan di matanya, tapi egonya yang terlalu besar segera menutupinya. Itu kan memang tugasmu membantu suami, elaknya gelagapan. Itu bukan tugas istri, Mas. Itu tugas konsultan strategis. Dan aku melakukannya gratis untukmu karena aku mencintaimu. Dulu, tegasku. Tapi kamu benar-benar buta. Kamu pikir Siska yang melakukan itu semua? Siska yang cuma bisa memuji dasimu dan memesankan tiket pesawatmu? Kamu pikir otak dia cukup untuk memahami regulasi tambang yang rumit itu? Aku mengambil koperku, menarik pegangannya hingga berbunyi, klik. Kamu bilang aku tidak akan bisa bertahan hidup tanpamu? Salah besar. Justru kamulah yang tidak akan bisa bertahan 1 hari pun tanpaku. Kamu itu cuma wajah, Mas. Cuma sampul buku yang bagus tapi isinya kosong. Akulah yang menulis isinya selama ini. Arga wajahnya memerah padam, kemarahannya mulai memuncak karena merasa direndahkan. Jaga mulutmu. Keluar. Kalau kamu berani melangkah keluar dari pintu itu, jangan harap bisa kembali lagi. Aku pastikan kamu akan mengemis di kakiku minta balik. Jangan khawatir. Jawabku sambil berjalan menuju pintu lift pribadi. Aku tidak akan pernah kembali. Dan soal mengemis, simpan kata-kata itu. Karena sebentar lagi, kamu yang akan membutuhkannya. Aku menekan tombol lift. Pintu logam itu terbuka.
Aku masuk ke dalamnya dan berbalik menatap Arga untuk terakhir kalinya. Dia berdiri di tengah ruangan megah itu, terlihat kecil dan menyedihkan di mataku. Selamat tinggal, Mas. Nikmati malam terakhirmu sebagai raja. Ucapku pelan saat pintu lift tertutup perlahan, memotong bayangan wajahnya yang murka. Aku turun ke lobi apartemen, menembus hujan deras menuju taksi online yang sudah menungguku. Saat aku masuk ke dalam mobil, air hujan membasahi wajahku, menyamarkan air mata yang akhirnya tumpah juga. Bukan air mata penyesalan, tapi air mata pelepasan. Sakit, tentu saja. 5 tahun bukan waktu yang singkat. Tapi saat mobil melaju membelah genangan air di jalanan Senopati, meninggalkan gedung pencakar langit itu di belakang, aku merasakan beban ribuan ton terangkat dari pundakku. Aku mengeluarkan ponselku. Layarnya menyala, menampilkan foto wallpaper kami berdua saat bulan madu dulu. Dengan jari gemetar namun mantap, aku menggantinya dengan wallpaper bawaan standar. Lalu, aku membuka aplikasi kontak. Mataku menatap sederet nama-nama penting yang selama ini menjadi senjata rahasia Arga. Arga pikir aku tidak punya apa-apa. Dia salah. Aku membawa pergi hal yang paling berharga dari hidupnya, otaknya. Dan malam ini, dari kamar hotel murah yang akan kutempati, aku akan mulai menarik benang-benang itu satu persatu sampai boneka tali bernama Arga Kencana itu ambruk tak bersisa. Hujan di luar semakin deras, seolah alam semesta sedang bersiap membersihkan sampah-sampah masa lalu untuk menyambut pagi yang baru. Perang baru saja dimulai. Suara kartu akses yang berbunyi bip pelan disusul dengan bunyi klik kunci pintu yang terbuka terdengar begitu nyaring di telingaku. Aku mendorong pintu kamar hotel bisnis di kawasan Kuningan itu dengan bahu, menyeret koperku masuk ke dalam. Kamar ini jauh berbeda dari penthouse di Senopati. Luasnya mungkin hanya 1/10 dari ruang tengah rumah Arga. Karpetnya berbau sedikit apek campuran pembersih lantai dan debu, dindingnya dicat warna krem standar yang membosankan, dan pemandangannya bukanlah cakrawala kota yang gemerlap, melainkan dinding beton gedung sebelah. Namun, anehnya, saat aku menghempaskan tubuhku ke atas kasur queen size yang seprainya kaku itu, aku merasakan kebebasan yang luar biasa. Tidak ada lagi aturan suhu AC harus 18 derajat, tidak ada lagi perintah untuk menyiapkan air hangat, dan tidak ada lagi tatapan merendahkan yang menguliti harga diriku. Jam di nakas menunjukkan pukul 2.15 pagi. Di luar, hujan masih turun meski tidak sederas tadi, menyisakan rintik-rintik yang mengetuk jendela kaca dengan irama konstan. Mataku terasa berat, tubuhku lelah luar biasa setelah drama pengusiran diri sendiri tadi. Namun, otakku bekerja sebaliknya. Adrenalin memompa deras di pembuluh darahku, membuatku terjaga sepenuhnya. Rasa kantuk itu kalah telak oleh rasa sakit hati yang kini bermetamorfosis menjadi tekad yang dingin dan tajam. Arga bilang aku tidak akan bertahan 1 hari pun tanpanya. Dia bilang aku hanya janda pengangguran. Aku bangkit dari kasur, menyalakan lampu meja yang remang-remang, lalu membuka koperku. Di antara tumpukan baju yang kumasukkan asal-asalan, aku menarik keluar sebuah laptop tua. MacBook Pro keluaran 5 tahun lalu, laptop yang kubeli dengan gaji pertamaku sebagai konsultan junior, jauh sebelum aku menikah dengan Arga. Laptop ini sudah penuh goresan di bodinya, tapi isinya adalah hal paling mematikan yang pernah kubawa. Aku membuka laptop itu, menunggu loading sejenak, lalu memasukkan kata sandi. Layar menyala, menampilkan desktop yang penuh dengan folder-folder terkunci. Aku tersenyum miris. Selama ini, Arga selalu meremehkan kebiasaanku menyimpan backup data. Buat apa kamu simpan data sampah itu? Kan sudah ada di cloud kantor, katanya dulu. Dia tidak tahu, data yang kusebut, arsip pribadi, ini adalah asuransi jiwaku. Di dalamnya tersimpan semua jejak digital kebusukan PT Arga Kencana yang selama ini kututupi dengan rapi demi menjaga nama baiknya. Laporan keuangan ganda, bukti suap perizinan, hingga aliran dana perusahaan yang masuk ke rekening pribadi Arga untuk membiayai gaya hidup mewahnya, termasuk membelikan tas Hermes untuk Siska bulan lalu. Aku menarik napas panjang, menatap pantulan wajahku di layar yang gelap sebelum membuka aplikasi email. Wajah itu terlihat pucat, tanpa riasan, dengan mata yang sedikit bengkak. Tapi sorot matanya tajam. Maya yang penurut sudah mati di penthouse Senopati tadi malam. Yang ada di sini sekarang adalah Maya sang ahli strategi. Wanita yang dulu dijuluki
The Iron Lady, oleh junior-juniornya sebelum Arga memintanya menjadi ibu rumah tangga. Tanganku bergerak lincah di atas trackpad. Sasaran pertamaku adalah Pak Lukman. Dia adalah pemegang saham terbesar, investor venture kapitalis kakap yang menyuntikkan dana segar 200 miliar rupiah bulan lalu karena percaya pada visi Arga. Padahal, akulah yang membuat presentasi visi itu. Aku tahu Pak Lukman, dia insomnia parah dan gila bola. Jam segini, dia pasti sedang menonton siaran langsung Liga Champions. Aku meraih ponselku, mencari nomor pribadi Pak Lukman yang disimpan dengan nama Bapak L. VVIP. Jantungku berdegup kencang saat menekan tombol panggil. 1 nada sambung. 2 nada sambung. Halo, Maya? Suara berat dan serak Pak Lukman terdengar di seberang sana. Ada nada terkejut yang jelas. Jam segini? Ada apa? Arga kenapa? Aku menegakkan punggungku, meski tidak ada yang melihat. Suaraku berubah menjadi nada profesional yang sudah lama tidak kugunakan. Selamat malam, Pak Lukman. Maaf mengganggu waktu istirahat Bapak. Ini bukan soal Arga, tapi soal uang Bapak. Hening sejenak. Suara komentator bola di latar belakang Pak Lukman mengecil. Sepertinya dia mematikan volume TV-nya. Naluri bisnisnya langsung menyala. Maksudmu? Saya sarankan Bapak tarik dana Bapak dari PT Arga Kencana secepatnya. Paling lambat besok pagi saat pembukaan pasar, ucapku lugas, tanpa basa-basi. Maya, kamu mabuk? Atau kalian sedang bertengkar rumah tangga? Tanyanya curiga. Pak, Bapak kenal saya 5 tahun. Apa saya pernah main-main soal angka? Tanyaku retoris. Laporan keuangan kuartal terakhir yang Arga presentasikan ke Bapak itu fiktif. Arus kas operasional sebenarnya minus 40%. Dana investasi Bapak rencananya akan dipakai untuk menutupi utang judi falas Arga dan pembelian aset pribadi di Bali atas nama orang lain, bukan untuk ekspansi pabrik di Cikarang. Apa buktinya? Suara Pak Lukman kini terdengar dingin dan tajam. Saya baru saja mengirimkan email ke alamat pribadi Bapak. Lampirannya adalah laporan audit internal yang asli, yang tidak pernah sampai ke meja komisaris. Bapak bisa bandingkan dengan laporan yang Bapak pegang. Selisihnya ada di pos, biaya lain-lain, yang jumlahnya tidak masuk akal. Aku menjeda sebentar, membiarkan informasi itu meresap. Saya melakukan ini karena saya menghormati Bapak. Saya tidak mau reputasi Bapak hancur karena berinvestasi di kapal yang nahkodanya sedang melubangi lambung kapalnya sendiri. Terdengar suara jemari mengetik cepat di seberang sana. Pak Lukman sedang mengecek emailnya. Beberapa detik yang terasa seperti selamanya berlalu. Lalu, terdengar helaan napas panjang yang penuh amarah tertahan. Bajingan, angka-angka ini gila. Maya, kamu yakin ini valid? 100%, Pak. Itu data mentah dari sistem sebelum dimanipulasi oleh tim akunting atas perintah Arga. Terima kasih, Maya. Saya berhutang padamu. Matikan telepon ini, saya harus menelepon lawyer dan manajer investasi saya sekarang juga. Sambungan terputus. Satu pilar penyangga Arga sudah kutendang roboh. Tanpa dukungan Pak Lukman, kepercayaan pasar akan runtuh seketika. Target kedua, Bu Ratna. Pejabat senior di kementerian yang mengurus perizinan lingkungan. Proyek tambang batubara di Kalimantan yang dibanggakan Arga tadi siang, yang katanya akan menjadi tambang emas baru perusahaan, sebenarnya memiliki cacat fatal di dokumen AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Arga menyuruhku, membereskan, itu dengan menyuap staf bawah, tapi aku menolaknya diam-diam dan menahan berkas aslinya. Arga pikir izin itu sudah aman karena dia sudah bersalaman dengan atasan Bu Ratna, tapi secara administratif, tanda tangan Bu Ratna adalah kunci mutlak. Aku menelepon Bu Ratna. Berbeda dengan Pak Lukman, Bu Ratna adalah wanita religius yang selalu bangun di sepertiga malam untuk sholat tahajud. Jam segini adalah waktu yang tepat. Assalamualaikum, Bu Ratna. Ini Maya, sapaku lembut. Waalaikumsalam, Nak Maya. Tumben sekali menelepon jam segini. Ada kabar buruk. Firasat seorang ibu memang tajam. Saya hanya ingin memberi peringatan dini, Bu. Demi keselamatan karir ibu, kataku pelan. Proyek Kalimantan milik suami saya,
tolong jangan ditandatangani izin finalnya besok. Ada data pencemaran air tanah yang disembunyikan dalam laporan yang diserahkan tim Arga ke meja Ibu. Jika Ibu tanda tangan, dan bulan depan LSM lingkungan membongkar ini, Ibu yang akan dijadikan kambing hitam. Arga akan cuci tangan. Astagfirullah. Desis Bu Ratna. Pantas saja perasaanku tidak enak sejak kemarin. Berkas itu memang terlihat terlalu sempurna. Kamu punya data aslinya, Nak? Sudah saya kirim ke WhatsApp Ibu barusan. Tolong pelajari. Saya tidak ingin Ibu terseret masalah hukum di masa pensiun Ibu nanti, hanya karena keserakahan suami saya. Ya Allah, terima kasih, Maya. Ibu akan tahan izinnya. Ibu akan minta audit ulang lapangan besok pagi. Ini akan membatalkan jadwal groundbreaking minggu depan. Benar, Bu. Itu tujuannya. Selamat melanjutkan ibadah, Bu. Pilar kedua runtuh. Proyek Kalimantan adalah janji manis Arga kepada para pemegang saham untuk menaikkan harga saham. Jika izinnya ditahan, proyek itu mangkrak. Janji itu akan menjadi kebohongan publik. Kini, langkah terakhir. Pukulan yang paling menyakitkan. Aku membuka draft email baru. Penerimanya adalah seluruh jajaran Dewan Komisaris PT Arga Kencana. Subjeknya singkat, Whistleblower Report, penyalahgunaan aset dan pelanggaran kode etik CEO. Jariku melayang di atas tombol enter. Ada keraguan sedikit menyelinap. Jika aku mengirim ini, Arga bukan hanya akan bangkrut, dia bisa dipenjara. Apakah aku setega itu? Bayangan wajahnya yang meremehkanku tadi siang kembali muncul. Tanpa aku, kamu cuma janda pengangguran. Kata-kata itu membakar keraguanku hingga menjadi abu. Dia tidak pernah memikirkanku saat dia berselingkuh. Dia tidak pernah memikirkanku saat dia mempermalukanku. Kenapa aku harus memikirkannya sekarang? Ini bukan kejahatan. Ini adalah keadilan. Aku hanya mengembalikan keseimbangan yang sudah lama dia rusak. Dengan satu ketukan tegas, aku menekan tombol send. Email send. Aku menutup laptopku. Hening kembali menyergap kamar hotel itu. Tapi di luar sana, di dunia maya, aku baru saja melepaskan 3 torpedo yang sedang meluncur cepat menuju kapal induk bernama Arga Kencana. Torpedo itu akan meledak tepat saat matahari terbit nanti. Aku bersandar di kepala tempat tidur, menatap langit-langit kamar. Tubuhku gemetar, bukan karena takut, tapi karena pelepasan emosi yang luar biasa. Aku meraih botol air mineral di nakas, meneguknya sampai habis. Rasanya segar. Jauh lebih segar daripada wine mahal yang biasa diminum Arga. Sekarang, aku hanya perlu menunggu. Menunggu pagi datang dan melihat sang raja jatuh dari tahtanya yang terbuat dari kartu remi. Arga, selamat menikmati sarapan pagimu. Kuharap kopimu tidak terasa terlalu pahit besok. Pagi di kawasan SCBD selalu dimulai dengan simfoni yang sama. Deru mesin mobil mewah yang mengantre masuk lobi gedung, bunyi klakson tak sabar dari Kopaja yang menyelip di jalur lambat, dan langkah kaki tergesa-gesa para pekerja kantoran yang berpacu dengan mesin absensi. Matahari bersinar terik, seolah mengejek hujan badai yang semalam melanda Jakarta. Langit biru cerah tanpa awan, hari yang sempurna untuk memulai bisnis. Atau setidaknya begitu pikir mereka yang tidak tahu apa yang sedang terjadi di balik layar. Pukul 8 tepat. Mobil sedan hitam mengkilap milik Arga berhenti tepat di depan lobi utama gedung Arga Kencana Tower. Satpam bergegas membukakan pintu, membungkuk hormat dengan senyum yang sudah dilatih. Arga keluar dari mobil dengan gaya khasnya, kacamata hitam bertengger di hidung, jas biru tua yang licin sempurna, dan dagu yang diangkat tinggi. Dia berjalan masuk melewati pintu kaca otomatis, mengabaikan sapaan resepsionis yang menyambutnya ramah. Aku tidak ada di sana, tentu saja. Tapi aku bisa membayangkannya dengan sangat jelas, seolah aku sedang menonton adegan film di kepalaku. Aku tahu rutinitasnya. Dia akan berjalan menuju lift pribadi, mengecek pantulan dirinya di cermin lift, lalu tersenyum puas merasa dirinya adalah penguasa dunia. Dia pasti berpikir hari ini akan menjadi hari kemenangannya. Proyek Kalimantan akan disetujui, dana Pak Lukman akan cair, dan dia bisa membuka mulut siapa saja yang meragukannya. Siska mungkin sudah menunggunya di ruangan dengan kopi latte dan laporan palsu yang menyenangkan hati. Namun, begitu pintu lift terbuka di lantai 45,
Suasana yang menyambutnya bukanlah ketenangan eksekutif seperti biasa. Kekacauan. Itu adalah satu kata yang tepat. Lantai itu berdengung seperti sarang lebah yang baru saja dilempari batu. Telepon berdering di mana-mana, bukan satu atau dua, tapi puluhan telepon berbunyi bersahutan dari meja sekretaris, meja staf keuangan, hingga meja direksi. Bunyinya tumpang tindih menciptakan kakofoni yang memekakan telinga. Para staf berlarian dengan wajah panik, membawa berkas-berkas dengan tangan gemetar. Arga mengerutkan kening, melepas kacamata hitamnya. "Ada apa ini?" bentaknya pada sekretarisnya, Rini, yang sedang memegang dua gagang telepon sekaligus dengan wajah pucat pasi. Rini menoleh, matanya berkaca-kaca karena panik. "Pak Arga, syukurlah Bapak datang. Sejak 15 menit lalu, telepon tidak berhenti berdering. Semuanya, Pak, ban, vendor, wartawan." "Tenang," potong Arga kasar. "Bicara yang jelas. Kenapa mereka menelepon?" Belum sempat Rini menjawab, pintu ruangan Siska terbuka kasar. Wanita itu keluar dengan wajah yang tidak lagi cantik. Riasannya sedikit luntur, rambutnya berantakan karena dia terus-menerus menyisirnya dengan jari karena stres. Di tangannya ada tablet yang layarnya menyala menampilkan grafik merah menukik tajam. "Arga!" teriak Siska, melupakan tata krama memanggil, "Bapak, di kantor. Saham kita. Lihat ini." IHSG baru buka sesi 15 menit lalu, dan saham AGKC langsung auto reject bawah. Anjlok 20% dalam hitungan detik. "Apa?" Arga menyambar tablet itu dari tangan Siska. Matanya membelalak menatap garis merah vertikal yang mengerikan itu. "Mustahil. Kemarin sentimen pasar positif karena presentasiku. Siapa yang membuang barang?" "Semua orang, Pak," sahut kepala divisi investasi yang baru saja lari menghampiri mereka, keringat sebesar biji jagung bercucuran di pelipisnya. "Ada rumor beredar bahwa investor utama menarik diri. Dan ada berita di media." "Berita apa?" Suara Arga mulai bergetar. Staf itu menyodorkan ponselnya dengan takut-takut. Di layar terpampang headline berita online dari Detik Finance yang baru diunggah 10 menit lalu. "Breaking news, investor kakap Lukman Sanjaya tarik seluruh dana dari PT Arga Kencana, dugaan manipulasi keuangan mencuat." Di bawahnya, notifikasi dari CNBC Indonesia muncul, "Skandal SCBD, izin proyek tambang Arga Kencana di Kalimantan ditangguhkan kementerian terkait masalah lingkungan." Dunia Arga rasanya berputar. Kakinya lemas seketika. Dia mundur selangkah, menabrak meja resepsionis. Ini tidak mungkin. "Lukman? Bu Ratna? Kenapa mereka bisa tahu? Siapa yang membocorkan?" Arga menatap Siska dengan nyalang. Kamu bilang Pak Lukman sudah aman. Kamu bilang Bu Ratna sudah kamu handle." Siska menggeleng panik, mundur ketakutan. "Aku nggak tahu, Ga. Sumpah. Aku cuma kasih tas ke asistennya Bu Ratna sesuai perintah kamu. Aku nggak ngerti soal teknis AMDAL. Yang biasa urus detail itu kan?" Kalimat Siska menggantung. Mata mereka berdua bertemu. Dan di saat itulah, kesadaran itu menghantam Arga seperti truk tronton yang melaju kencang. Maya. Hanya satu orang yang tahu detail nomor telepon pribadi Pak Lukman, dan bisa menghubunginya tengah malam. Hanya satu orang yang memegang data asli AMDAL yang disembunyikan. Hanya satu orang yang tahu persis celah-celah kebusukan laporan keuangan mereka, karena dialah yang selama ini menambalnya. "Maya." Desis Arga, wajahnya berubah dari merah pada menjadi putih pucat. "Pak Arga," teriak Rini lagi, memecah lamunannya. Komisaris utama ada di sambungan 1. Beliau marah besar dan meminta Bapak ke ruang rapat sekarang juga. Beliau bilang beliau menerima email anonim berisi bukti penggelapan dana renovasi rumah Bapak. Arga merasa mual. Perutnya melilit hebat. Email anonim. Itu pasti Maya juga. Istrinya, wanita yang kemarin ia suruh memungut pena di lantai, wanita yang ia sebut tidak berguna, baru saja membakar kerajaannya dalam waktu kurang dari 8 jam. "Panggilkan tim legal. Panggilkan crisis management," teriak Arga histeris, mencoba mengambil kendali. Dia berlari menuju ruangannya sendiri, membanting pintu.
Di dalam ruangannya yang mewah dan kedap suara, kepanikan Arga meledak. Dia menyalakan komputernya, mencoba mengakses server data pusat untuk melihat kerusakan yang terjadi. Tapi saat dia memasukkan password administrator yang biasa dia pakai, layar menolak. Akses denied. Dia mencoba lagi. Akses denied. Dia lupa. Selama ini Maya yang memegang master password. Maya yang selalu mengupdate sistem keamanan. Arga bahkan tidak tahu di mana file kontrak asli disimpan di server. Dia hanyalah raja yang duduk di singgasana, tapi tidak tahu cara kerja kerajaannya sendiri. Arga merogoh saku celananya dengan tangan gemetar hebat, mengambil ponselnya. Dia mencari nama, istriku, di kontaknya, nama yang belum sempat ia ganti meskipun kemarin dia sudah mengusirnya. Dia menekan tombol panggil. Di seberang sana, di sebuah kamar hotel murah di Kuningan, aku menatap layar ponselku yang menyala. Nama, suamiku, berkedip-kedip di layar. Aku sedang menikmati sesap pertama kopi susu gula aren yang kupesan lewat ojek online. Manis, creamy, dan menenangkan. Aku membiarkannya berdering. Sekali, dua kali, sampai mati sendiri. Lalu ponsel itu berdering lagi. Dan lagi. Arga sedang panik. Dia butuh otaknya kembali. Dia butuh istri pajangan untuk membereskan kekacauan yang dia buat. Tapi maaf, Mas. Toko sudah tutup. Layanan pelanggan sudah dihentikan secara permanen karena pelanggan terlalu kasar. Di kantornya, Arga membanting gagang telepon kantor ke meja hingga retak. Dia menatap pemandangan Jakarta dari balik kaca ruangannya. Gedung-gedung pencakar langit yang kemarin terlihat tunduk padanya, hari ini seolah menertawakannya. Sahamnya terus terjun bebas. Para pemegang saham sedang berkumpul untuk memecatnya. Dan dia sendirian. Benar-benar sendirian di tengah badai yang ia ciptakan sendiri. Maya. Angkat! Teriaknya frustrasi pada ponsel yang tak kunjung dijawab, suaranya parau dan putus asa, bergema di ruangan kosong yang dingin itu. Tapi tidak ada jawaban. Hanya kesunyian yang mencekam di antara dering telepon yang tak henti-henti, menjadi musik pengiring runtuhnya sang raja SCBD. Apartemen baruku ini tidak besar. Mungkin hanya seluas kamar mandi utama di penthouse Arga di Senopati. Dindingnya dicat putih polos, tanpa hiasan lukisan abstrak berharga puluhan juta yang biasa dibanggakan Arga kepada tamu-tamunya. Perabotannya pun sederhana, bergaya minimalis dari toko furnitur sejuta umat yang dirakit sendiri. Namun, bagiku saat ini, ruangan persegi 4 di kawasan Tebet ini terasa jauh lebih mewah daripada istana emas yang kutinggalkan semalam. Di sini, udara yang kuhirup terasa ringan. Tidak ada beban ekspektasi, tidak ada aroma parfum Siska yang tertinggal di kemeja suamiku, dan yang paling penting, tidak ada Arga yang memerintahku seperti budak korporat. Aku duduk bersila di atas sofa kain berwarna abu-abu, memangku bantal sofa yang empuk. Di hadapanku, di atas meja kopi kecil dari kayu jati Belanda, tersaji segelas kopi susu gula aren yang es batunya mulai mencair. Embun dingin menetes perlahan di dinding gelas plastik itu, membasahi permukaan meja. Di sebelah gelas kopi itu, ponselku tergeletak. Benda pipi itu sejak tadi tidak berhenti bergetar, berdengung, dan menyala, seolah sedang mengalami kejang-kejang hebat. Layar ponsel itu terus-menerus menampilkan satu nama yang sama, suamiku. Ah, ralat. Aku belum sempat mengganti namanya di kontak. Dengan gerakan santai, aku meraih ponsel itu di sela-sela deringnya yang memekakan telinga. Aku menggeser tombol tolak panggilan, lalu masuk ke menu edit kontak. Aku menghapus kata, suamiku, yang dulu terasa begitu manis dan penuh harapan, lalu mengetik nama baru yang lebih pantas untuknya sekarang, Arga Kencana. Tanpa embel-embel, Mas, tanpa emoji hati, hanya nama dan nama belakangnya, seolah dia hanyalah satu dari sekian banyak klien yang bermasalah. Baru saja aku menyimpan perubahan itu, ponselku kembali berdering. Nama, Arga Kencana, muncul lagi dengan foto profilnya yang sedang tersenyum sombong memakai kacamata hitam di atas kapal pesiar, foto liburan tahun lalu di mana aku yang memotretnya sambil menahan mabuk laut. Sementara dia asyik video call dengan seseorang yang saat itu dia bilang, klien, tapi sekarang aku tahu itu Siska. Aku meletakkan kembali ponsel itu ke meja, membiarkannya menari-nari sendiri. Aku tidak mematikan nada deringnya. Ada kepuasan tersendiri yang aneh,
sejenis rasa sadis yang baru kutemukan saat mendengar nada dering itu. Dulu, nada dering inilah yang selalu kunanti. Dulu, jika Arga menelepon, jantungku akan berdegup kencang karena bahagia. Aku akan buru-buru mengangkatnya di dering kedua, takut dia menunggu terlalu lama. Aku selalu berharap dia menelepon untuk bilang akan pulang cepat, atau sekadar bertanya aku sudah makan atau belum. Namun, telepon darinya dulu selalu berisi perintah, siapkan baju dinas, booking restoran, atau transfer uang ke ibu. Sekarang, peran itu terbalik. Meja telah berputar 180 derajat. Kini, dialah yang mengejarku. Dialah yang panik jika aku tidak mengangkat telepon. Dialah yang jantungnya mungkin sedang mau copot karena ketakutan. 1, 2, 3. Aku menghitung dalam hati setiap kali layar mati dan menyala lagi. Sudah panggilan ke-30. Luar biasa. Arga, pria yang gengsinya setinggi langit, pria yang pernah bilang, pantang bagi laki-laki menelepon wanita lebih dari 2 kali. Sekarang sudah meneleponku 30 kali dalam waktu kurang dari 1 jam. Ponselku bergetar lagi. Kali ini bukan panggilan, tapi rentetan notifikasi WhatsApp yang masuk bertubi-tubi. Ting, ting, ting. Suaranya seperti mesin kasir yang sedang menghitung total belanjaan. Aku menyeruput kopi susuku, menikmati rasa manis dan pahit yang bercampur sempurna di lidah, lalu dengan malas membuka aplikasi pesan itu. Deretan pesan suara, voice note, memenuhi ruang obrolan kami. Aku menekan tombol play pada pesan suara pertama, yang dikirim sekitar 30 menit lalu saat berita kejatuhan sahamnya baru meledak. Maya, apa-apaan ini? Kenapa Pak Lukman tarik dana? Kenapa izin Kalimantan ditahan? Kamu yang lakuin ini kan? Angkat teleponku sekarang. Jangan main-main sama aku, Maya. Aku bisa tuntut kamu atas pencemaran nama baik dan pembocoran rahasia perusahaan. Angkat. Suaranya menggelegar, penuh amarah, dan dominan. Masih ada sisa-sisa kesombongan di sana. Dia masih berpikir dia memegang kendali. Dia masih berpikir dia bisa menggertakku agar aku takut dan kembali membereskan kekacauannya. Aku tersenyum miring. Dia lupa, data yang kubocorkan bukan fitnah, itu fakta. Tidak ada pencemaran nama baik jika yang diucapkan adalah kebenaran yang didukung bukti otentik. Aku menekan play pada pesan suara ke-15, yang dikirim 10 menit kemudian. Nadanya mulai berubah. Mei, oke, dengerin aku. Kita perlu bicara profesional. Jangan bawa masalah rumah tangga ke kantor. Ini menyangkut nasib ratusan karyawan. Kamu nggak kasihan sama mereka? Angkat teleponnya. Kita negosiasi. Kamu mau apa? Mau saham? Aku kasih 5%. Atau mau apartemen itu jadi atas nama kamu? Oke, aku urus. Tapi tolong, telepon Pak Lukman sekarang. Bilang itu semua salah paham. Mei? Aku tertawa kecil, tawa yang kering. Sekarang dia mencoba menyuapku, dan dia menggunakan kartu karyawan. Lucu sekali. Selama 5 tahun dia memimpin, dia tidak pernah peduli pada kesejahteraan karyawan. Dia memotong bonus tahunan mereka demi membeli mobil sport baru. Dia memecat staf senior yang sakit-sakitan tanpa pesangon yang layak. Sekarang, tiba-tiba dia menjadi pahlawan kesiangan yang memikirkan nasib karyawan? Munafik. Dan tawaran 5% saham itu sungguh penghinaan. Perusahaan itu nilainya 0 sekarang. 5% dari 0 adalah 0. Dia pikir aku bodoh. Aku menekan play pada pesan suara terakhir, yang baru saja masuk 1 menit yang lalu. Pesan ke-53. Sayang, tolong angkat. Aku mohon. Aku nggak tahu harus ngapain. Mereka semua nyerang aku. Komisaris mau rapat dadakan. Siska nggak bisa bantu apa-apa, dia malah nangis-nangis nggak jelas. Aku butuh kamu, Mei. Aku butuh otak kamu. Aku minta maaf soal pena itu. Aku minta maaf soal omonganku semalam. Aku cuma emosi. Kamu tahu kan aku sayang sama kamu? Kita bisa perbaiki ini. Tolong, Mei, jangan tinggalin aku kayak gini. Aku hancur tanpa kamu. Suaranya parau, bergetar, dan terdengar seperti orang yang hampir menangis. Latar belakang suaranya terdengar ribut, suara teriakan orang-orang,
Mungkin dia sedang bersembunyi di toilet kantor atau di tangga darurat. Sang raja SCBD kini merengek seperti anak kecil yang kehilangan mainannya. Kata, sayang, yang keluar dari mulutnya terdengar begitu asing dan menjijikkan. Dia tidak sayang padaku. Dia sayang pada kenyamanan yang kuberikan. Dia sayang pada keamanan yang kujamin. Dia takut kehilangan bempernya, bukan kehilangan istrinya. Air mata menetes di pipiku, tapi bukan karena sedih mendengar permohonannya. Aku menangis karena menyadari betapa bodohnya aku dulu pernah mencintai laki-laki sekerdil ini. Aku pernah memuja laki-laki yang ternyata mentalnya tak lebih kuat dari kerupuk yang kena air. 5 tahun aku habiskan untuk memoles batu kali agar terlihat seperti berlian, dan sekarang saat catnya luntur, yang tersisa hanya batu jelek yang tak berharga. Aku mengetik balasan singkat. Bukan pesan suara, hanya teks. Jari-jariku menari lincah di atas layar sentuh. Kamu benar, Mas. Aku memang janda pengangguran. Tapi setidaknya, aku janda pengangguran yang tidur nyenyak malam ini. Sedangkan kamu adalah CEO yang bahkan tidak bisa memungut harga dirinya sendiri dari lantai. Selamat menikmati kehancuranmu. Jangan hubungi aku lagi, pengacaraku yang akan bicara soal cerai. Send. Tanda centang 2 biru langsung muncul dalam hitungan detik. Dia membacanya. Layar ponselku langsung berubah menjadi panggilan masuk lagi. Dia menelepon. Lagi. Dengan tarikan napas panjang yang melegakan rongga dada, aku menekan tombol profilnya, menggulir ke bawah, dan menekan tulisan berwarna merah yang sangat indah. Blok kontak. Pop-up konfirmasi muncul. Blok Arga Kencana. You will no longer receive calls or messages from this contact. Aku menekan blok dengan mantap. Seketika, ponselku diam. Hening. Tenang. Getaran itu berhenti. Layar itu gelap. Tidak ada lagi nama Arga yang menghantui. Rasanya seperti mematikan alarm kebakaran yang sudah berbunyi berjam-jam. Telingaku berdenging menikmati kesunyian ini. Aku mengangkat gelas kopiku, bersulang pada bayanganku sendiri di cermin lemari baju. Selamat datang di hidup baru, Maya, bisikku pada diri sendiri. Di luar jendela apartemen, matahari Jakarta bersinar semakin terik. Tapi bagiku, ini adalah fajar yang paling sejuk yang pernah kurasakan. Aku tahu di luar sana, di gedung tinggi SCBD itu, badai baru saja mencapai puncaknya. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak akan berada di sana untuk memegang payung bagi Arga. Biar dia basah kuyup. Biar dia merasakan dingin yang selama ini dia berikan padaku. 6 bulan. Waktu yang terdengar singkat dalam putaran jam dunia, namun terasa seperti seabad perjalanan bagi jiwa yang sedang menyembuhkan diri. Jika 6 bulan lalu aku masih menjadi wanita yang meringkuk di sudut ruang rapat sambil memungut pena dengan harga diri yang hancur, hari ini aku berdiri di tempat yang sama sekali berbeda. Bukan di gedung pencakar langit SCBD yang dingin dan kaku itu, melainkan di sebuah coworking space bernuansa industrial modern di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Sinar matahari pagi menembus dinding kaca besar yang menghadap ke taman vertikal yang hijau. Tidak ada tirai tebal yang menutupi cahaya, tidak ada sekat-sekat kubikel yang memisahkan manusia seperti robot. Di sini, di markas besar, Maya Rekan, semuanya terbuka. Aroma kopi fresh brew menguar dari pantry, bercampur dengan semangat muda dari tim kecil yang kubangun dari nol. Aku berjalan melintasi ruangan dengan langkah yang jauh lebih ringan. Sepatu hak tinggiku mengetuk lantai beton ekspos dengan irama yang percaya diri. Tidak ada lagi rasa takut salah langkah, tidak ada lagi kecemasan akan dibentak karena hal sepele. Aku mengenakan blazer putih bersih dengan potongan tai loret yang pas di tubuh, bukan lagi pakaian-pakaian konservatif yang dulu dipaksakan Arga agar aku terlihat patuh. Selamat pagi, Bu Maya, sapa Dinda, asisten pribadiku yang baru. Gadis lulusan terbaik universitas negeri yang energinya seolah tak pernah habis. Pagi, Dinda. Bagaimana jadwal hari ini? Tanyaku sambil meletakkan tas kerjaku di meja kerjaku yang luas, meja kayu solid tanpa tumpukan kertas berantakan, karena semua sistem kami sudah digital. Dinda membuka tabletnya dengan sigap. Penuh, Bu. Jam 10 nanti ada penandatanganan kontrak dengan PT Barito Energy. Pak Lukman sudah konfirmasi akan hadir langsung.
Lalu jam 1 siang ada sesi pemotretan dan wawancara eksklusif dengan majalah Forbes Indonesia untuk rubrik Women of the Year. Dan sore nanti, ada undangan tea time dari komunitas pengusaha wanita di Ritz-Carlton. Aku tersenyum simpul mendengar agenda itu. 6 bulan lalu, agendaku hanya berisi, ambil laundry jas Bapak, beli kado untuk relasi Bapak, atau masak menu diet Bapak. Sekarang, setiap detik waktuku adalah untuk kemajuan namaku sendiri. Terima kasih, Dinda. Siapkan berkas barito di ruang rapat kaca ya. Dan tolong pesankan kopi untuk semua staf. Traktir saya hari ini karena kita berhasil tembus target kuartal. Ucapku yang langsung disambut sorakan, terima kasih, Bu, dari 5 orang staf analis di seberang ruangan. Aku duduk di kursi kerjaku, kursi ergonomis yang nyaman, lalu memutar tubuh menghadap jendela. Pikiranku melayang sejenak ke masa-masa awal mendirikan firma ini. Tidak mudah. Tentu saja tidak mudah. Setelah drama kehancuran Arga, aku sempat mengalami masa transisi yang berat. Bukan karena aku tidak mampu, tapi karena stigma. Dunia bisnis Jakarta itu sempit. Gosip menyebar lebih cepat dari virus. Awalnya, banyak yang ragu menggunakan jasaku. Oh, ini janda yang menghancurkan suaminya sendiri itu ya. Begitu bisik-bisik yang sering kudengar di belakang punggungku saat menghadiri acara networking. Mereka takut aku akan melakukan hal yang sama pada perusahaan mereka. Mereka takut pada wanita yang memegang kunci rahasia. Tapi aku tidak mundur. Aku tahu, satu-satunya cara membungkam mulut mereka adalah dengan prestasi, bukan klarifikasi. Klien pertamaku tentu saja Pak Lukman. Dia memegang janjinya. Dia menyerahkan pengelolaan portofolio investasi pribadinya senilai ratusan miliar kepadaku. Saya tidak butuh orang suci, Maya. Saya butuh orang cerdas yang berani memotong tangan pencuri, meskipun itu tangan suaminya sendiri, begitu katanya saat itu. Kepercayaan Pak Lukman menjadi stempel validasi bagiku. Begitu nama besar Lukman Sanjaya tercatat sebagai klien, Maya Rekan, pintu-pintu lain mulai terbuka. Satu persatu, klien lama Arga yang kecewa mulai merapat. Mereka sadar, selama ini strategi brilian yang mereka nikmati di PT Arga Kencana bukanlah hasil pemikiran Arga, melainkan hasil analisisku di meja makan saat larut malam. Mereka datang membawa kontrak-kontrak besar, memohon agar aku membenahi kekacauan keuangan mereka. Dan kali ini, bayarannya masuk ke rekeningku. Atas namaku. Tanpa potongan untuk uang gengsi, suami. Lamunanku buyar saat Dinda mengetuk pintu kaca ruanganku. Bu, Pak Lukman dan tim barito sudah datang. Aku bangkit, merapikan blazerku, dan berjalan menuju ruang rapat. Di dalam ruang rapat yang dikelilingi kaca itu, Pak Lukman sudah duduk santai sambil tertawa berbincang dengan CEO PT Barito. Begitu aku masuk, mereka berdua langsung berdiri. Bukan sekadar basa-basi, tapi gestur hormat yang tulus. Nah, ini dia bintang utamanya, seru Pak Lukman dengan suara beratnya yang khas. Apa kabar, Bu Maya? Semakin bersinar saja kelihatannya. Kabar baik, Pak Lukman. Terima kasih pujiannya. Selamat datang Pak Gunawan, sapaku ramah sambil menjabat tangan mereka erat. Jabat tangan yang setara. Rapat berjalan lancar. Aku mempresentasikan strategi restrukturisasi utang untuk PT Barito. Tidak ada lagi Arga yang memotong kalimatku. Tidak ada lagi Siska yang mencibir di sudut ruangan. Aku menguasai panggung sepenuhnya. Setiap angka yang kusebutkan, setiap risiko yang kupaparkan, mereka dengarkan dengan seksama. Aku melihat kekaguman di mata Pak Gunawan, kekaguman profesional pada kemampuanku, bukan pada fisikku. Luar biasa, gumam Pak Gunawan saat aku menutup presentasi. Saya sudah keliling ke 3 firma konsultan besar asing, tapi tidak ada yang memberikan solusi setaktis ini. Analisa Ibu tajam sekali. Kenapa saya baru tahu nama Ibu sekarang? Aku tersenyum penuh arti. Mungkin karena dulu saya terlalu sibuk menjadi lampu sorot bagi orang lain. Pak, sekarang saya memutuskan untuk menjadi mataharinya. Kontrak ditandatangani. Nilainya fantastis. Cukup untuk membeli 2 unit penthouse di Senopati secara tunai jika aku mau. Tapi aku tidak akan kembali ke sana. Uang ini akan kuputar untuk membesarkan firma, merekrut lebih banyak wanita-wanita cerdas yang karirnya terhambat,
dan membangun yayasan untuk korban kekerasan finansial dalam rumah tangga. Siang harinya, tim dari Forbes Indonesia datang. Mereka menyulap sudut kantorku menjadi studio foto mini. Fotografer mengarahkan gayaku. Dagu diangkat sedikit, Bu Maya. Ya, tatapan tajam ke kamera. Tunjukkan aura, The Iron Lady-nya. 3, 2, 1. Klik, klik. Cahaya lampu kilat menyilaukan mataku, mengingatkanku pada kilatan kamera wartawan yang menyorot Arga saat dia diusir dari kantornya 6 bulan lalu. Bedanya, kilatan cahaya ini adalah untuk merayakan keberhasilan, bukan mendokumentasikan kehinaan. Wartawan senior yang mewawancaraiku duduk di hadapanku dengan alat perekam menyala. Bu Maya, tanyanya, judul artikel kami nanti adalah The Phoenix of SCBD. Banyak orang penasaran, apa titik balik terbesar dalam hidup ibu? Apa yang membuat ibu berani mengambil langkah drastis meninggalkan kehidupan nyaman sebagai istri konglomerat, dan memulai semuanya dari nol di usia yang tidak lagi muda? Aku terdiam sejenak. Mataku menerawang keluar jendela, menatap langit Jakarta yang biru. Bayangan pena Mont Blanc yang menggelinding di lantai marmer kembali terlintas. Suara hinaan itu, tawa Siska, tatapan dingin Arga. Semuanya berputar seperti film dokumenter bisu. Titik baliknya, jawabku pelan namun tegas, adalah saat saya menyadari bahwa harga diri saya tidak bisa dibeli dengan tas Hermes atau status sosial. Kehidupan nyaman yang ibu sebutkan itu sebenarnya adalah penjara berlapis emas. Saya tidak memulai dari nol, Mbak. Saya memulai dari pengalaman. Saya belajar bahwa wanita boleh mencintai suaminya, boleh mengabdi pada keluarganya, tapi dia tidak boleh kehilangan dirinya sendiri. Saat saya kehilangan identitas saya demi menjadi istri Arga, saat itulah saya sebenarnya miskin. Sekarang, meski saya harus bekerja keras, saya merasa kaya. Kaya akan rasa hormat pada diri sendiri. Wartawan itu mengangguk-angguk kagum, mencatat setiap kataku dengan cepat. Sore harinya, setelah semua agenda selesai, aku duduk sendirian di balkon kantor sambil menikmati senja. Langit berwarna jingga keunguan. Angin sore membelai wajahku. Aku membuka ponselku, mengecek saldo rekening perusahaan. Angkanya terus bertambah. Tapi yang membuatku tersenyum bukanlah jumlah nol di sana, melainkan nama pemilik rekening itu, Maya Pratiwi. Bukan Nyonya Arga. Bukan istri CEO. Hanya Maya. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Profil WhatsApp-nya kosong. Selamat atas liputan Forbes-nya. Kamu terlihat cantik. Aku kangen masakanmu. Aku tidak perlu bertanya siapa pengirimnya. Gaya bahasanya, keputusasaannya, itu Arga. Rupanya dia masih memantauku. Dia masih mencoba mencari celah. 6 bulan berlalu, dan dia masih terjebak di masa lalu, sementara aku sudah berlari jauh ke depan. Dulu, pesan seperti ini akan membuat hatiku luluh lantak. Dulu, aku akan langsung berlari ke dapur memasak sop buntut kesukaannya. Tapi hari ini, aku hanya menatap layar itu dengan tatapan datar. Tidak ada benci, tidak ada rindu. Hanya rasa asing. Seperti membaca pesan dari orang yang salah sambung. Aku tidak membalasnya. Aku tidak memblokirnya juga. Biarkan saja. Biarkan dia melihat profil WhatsAppku yang kini berganti foto. Aku yang sedang berdiri tegak di depan logo perusahaanku, tersenyum lepas, cantik, dan berdaya. Biarkan itu menjadi hukuman abadinya. Melihat wanita yang dulu dia sia-siakan kini terbang tinggi di langit yang tak akan pernah bisa dia jangkau lagi. Aku menyeruput teh melatiku. Rasanya manis, sehangat kemenangan ini. Jakarta Selatan tidak melulu soal gedung kaca dan kafe estetik dengan harga kopi Rp50.000. Di sudut-sudutnya, masih ada denyut nadi kehidupan rakyat biasa yang berdetak kencang, bising, dan apa adanya. Salah satunya di kawasan Fatmawati, di mana proyek pembangunan MRT beradu suara dengan knalpot Metro Mini dan teriakan tukang parkir. Debu jalanan beterbangan, panas matahari terasa menyengat kulit, tapi disinilah aroma kehidupan yang sesungguhnya tercium. Siang itu, aku memutuskan untuk tidak makan siang di restoran mewah langganan klien. Entah kenapa, lidahku merindukan rasa yang sederhana.
Sop kaki kambing di sebuah warung tenda legendaris di pinggir Jalan Fatmawati. Dulu, jauh sebelum menikah dengan Arga, saat aku masih menjadi karyawan biasa yang ngekos di daerah sini, warung ini adalah tempat favoritku. Arga tidak pernah mau diajak ke sini. Kotor, banyak debu, nanti jas aku bau asap. Begitu katanya selalu dengan wajah jijik. Aku memarkir mobil baruku, sebuah SUV Eropa yang kubeli dengan hasil keringatku sendiri, agak jauh dari lokasi, lalu berjalan kaki menyusuri trotoar yang pecah-pecah. Aku mengenakan kemeja kasual dan celana jeans, kacamata hitam menutupi sebagian wajahku. Rasanya menyenangkan bisa membaur tanpa harus menjaga image. Warung kopi itu, yang letaknya persis di sebelah tenda sop kaki kambing, masih sama seperti dulu. Bangku-bangku kayu panjang yang catnya sudah mengelupas, meja yang dilapisi karpet plastik bermotif bunga, dan suara riuh rendah orang-orang yang sedang berdiskusi soal politik atau togel. Aroma kopi tubruk yang diseduh air mendidih mengepul di udara, bercampur dengan asap rokok kretek. Aku memesan es teh manis dan duduk di pojok, menunggu pesanan sop kakiku dibungkus. Aku mengamati sekeliling, menikmati nostalgia ini. Tiba-tiba, mataku menangkap sosok familiar di meja seberang, dekat pintu masuk yang terbuka lebar. Seorang pria duduk sendirian, membungkuk di atas secangkir kopi hitam yang ampasnya sudah naik ke permukaan. Dia mengenakan kemeja putih yang warnanya sudah memudar menjadi kekuningan, kerahnya terlihat layu, dan lengannya digulung asal-asalan. Celana bahannya terlihat kusut, seolah sudah dipakai 3 hari berturut-turut tanpa disetrika. Rambutnya, yang dulu selalu klimis disisir pomade mahal, kini agak gondrong dan berantakan, diselingi uban yang jumlahnya bertambah drastis. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Bukan karena cinta, tapi karena rasa kaget yang luar biasa. Itu Arga, sang raja SCBD. Pria yang dulu hanya mau minum kopi jika bijinya single origin dari Ethiopia, kini duduk di warung pinggir jalan, menyeruput kopi sachet seharga 3.000 perak. Di tangannya terselip sebatang rokok kretek murah, bukan cerutu Kuba yang dulu selalu dia pamerkan. Wajahnya, Tuhan, wajahnya terlihat 10 tahun lebih tua. Kantung matanya hitam dan tebal menggantung, pipinya tirus, dan ada guratan-guratan kepahitan yang terpahat jelas di sekitar mulutnya. Dia menatap jalanan yang macet dengan pandangan kosong, hampa, seolah rohnya sudah lama pergi meninggalkan raganya. Aku ingin memalingkan wajah, ingin segera pergi sebelum dia melihatku. Tapi terlambat. Saat aku hendak beranjak, seorang pengamen jalanan dengan gitar kecil lewat di antara kami, dan Arga menoleh. Mata kami bertemu. Waktu seolah membeku di antara hiruk-pikuk Fatmawati. Suara klakson dan teriakan pedagang asongan meredup menjadi latar belakang yang samar. Yang ada hanya tatapan kami. Mata Arga membelalak. Dia terpaku, rokok di tangannya nyaris jatuh. Dia menatapku dari atas ke bawah. Melihatku yang terlihat segar, bersih, dan hidup, kontras sekali dengan dirinya yang layu. Ada rasa malu yang luar biasa meledak di matanya. Dia refleks mencoba merapikan kerah bajunya yang kucel, gerakan insting untuk menjaga wibawa yang sebenarnya sudah punah. Maya, suaranya parau, serak oleh asap rokok. Aku tidak bisa lari. Itu akan terlihat pengecut. Aku menarik napas panjang, menegakkan bahu, dan mengangguk pelan. Halo, Mas. Arga berdiri canggung, kakinya menyenggol kaki meja hingga kopinya tumpah sedikit. Kamu, apa kabar? Sedang apa di sini? Tempat ini kotor. Dia masih saja mengomentari tempat, padahal dialah yang terlihat paling tidak terawat di sini. Aku cuma mampir beli makan siang. Jawabku singkat, tetap berdiri di tempatku, menjaga jarak aman. Kamu apa kabar? Pertanyaan basa-basi itu sepertinya menghantamnya telak. Dia tertawa getir, tawa yang terdengar menyedihkan. Dia kembali duduk, bahunya merosot. Kabar? Yah, seperti yang kamu lihat. Hancur. Berantakan. Dia menatapku lagi, kali ini tatapannya melunak, penuh permohonan. Boleh duduk sebentar, Mei? 5 menit saja. Tolong. Aku nggak punya siapa-siapa lagi buat ngobrol. Ada rasa iba yang menyelinap di hatiku. Rasa kasihan melihat musuh yang sudah kalah telak. Aku mengangguk kaku, lalu duduk di ujung bangku di seberangnya,
Tetap menjaga jarak agar tidak bersentuhan. Aku dengar kamu sukses, ucap Arga, matanya menatap meja, tidak berani menatapku langsung. Aku baca di majalah bekas di tukang cukur tadi. Wanita paling berpengaruh. Hebat. Selamat ya. Terima kasih, jawabku datar. Siska nipu aku, Mei. Tiba-tiba dia curhat, suaranya bergetar menahan emosi. Setelah aku dipecat, dia bawa kabur sisa uang tunai yang aku simpan di brankas apartemen rahasia. Dia jadi saksi yang memberatkan aku di pengadilan supaya dia dapat keringanan hukuman. Sekarang aku dikejar-kejar debt collector. Mobil disita, rumah disita. Aku ngekos di gang sempit di belakang pasar Cipete. Panas, Mei. Banyak nyamuk. Dia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Aku nyesel, Mei. Sumpah demi Tuhan aku nyesel. Dulu aku punya istri yang sempurna, yang ngurusin aku, yang pinter, yang setia, tapi aku malah sia-siain demi perempuan ular kayak Siska. Aku bodoh. Aku kualat. Tangannya yang kasar bergerak hendak meraih tanganku di atas meja. Aku dengan cepat menarik tanganku, melipatnya di dada. Arga terhenti, tangannya menggantung di udara, lalu dia menariknya kembali dengan wajah kecewa. Kalau saja aku bisa muter waktu, aku gak bakal nyuruh kamu mungut pena itu. Aku bakal perlakukan kamu kayak ratu. Kita bisa mulai lagi nggak, Mei? Aku janji aku berubah. Aku mau kerja apa aja, jadi sopir kamu juga nggak apa-apa. Asal aku bisa sama kamu lagi. Kata-katanya meluncur deras, penuh keputusasaan. Tapi anehnya, hatiku tidak bergetar sedikit pun. Tidak ada rasa haru, tidak ada keinginan untuk memberinya kesempatan kedua. Yang kulihat di depanku hanyalah orang asing yang menyedihkan. Aku menatapnya tajam, tepat di manik matanya yang keruh. Mas, potongku pelan tapi menusuk. Coba tanya hati kecilmu. Kamu menyesal karena kehilangan aku, atau kamu menyesal karena kehilangan hidup nakmu? Arga terdiam, mulutnya terbuka sedikit tapi tidak ada suara yang keluar. Kamu tidak rindu padaku, Mas. Kamu rindu dilayani. Kamu rindu ada orang yang membereskan masalahmu. Kamu rindu tidur di kasur empuk dan makan enak. Kamu datang padaku sekarang bukan karena cinta, tapi karena kamu lapar dan butuh tumpangan hidup. Aku berdiri, mengambil tas tanganku. Pesanan sop kambingku sudah siap di meja kasir. Mei, jangan pergi. Arga ikut berdiri, panik. Dulu kamu bilang, aku tidak akan bertahan satu hari pun tanpamu. Ucapku, suaraku tenang mengatasi kebisingan jalanan. Kenyataannya, akulah yang terbang tinggi tanpamu. Dan kamu? Kamu terbukti tidak bisa berdiri sendiri tanpa tongkat penyangga bernama Maya. Aku mengeluarkan selembar uang 100.000 dari dompetku, meletakkannya di atas meja di samping gelas kopinya yang tumpah. Ini buat bayar kopimu dan makan siangmu hari ini. Anggap sedekah dari janda pengangguran yang dulu kamu hina. Dan soal pena itu, aku tersenyum tipis, senyum penutup buku. Biarkan tetap di lantai. Aku sudah tidak bertugas memungutnya lagi. Mei, panggilnya saat aku berbalik badan. Aku tidak menoleh. Aku melangkah keluar dari warung kopi itu, menembus terik matahari yang menyilaukan. Di belakangku, aku mendengar Arga kembali terhempas duduk di bangku kayu reot itu. Mungkin dia menangis, mungkin dia marah. Aku tidak peduli. Aku berjalan menuju mobilku. Setiap langkah yang kuambil terasa semakin ringan. Karma sudah bekerja dengan caranya yang sempurna. Dia mendapatkan apa yang dia tanam, dan aku memanen apa yang kurawat, diriku sendiri. Aku masuk ke dalam mobil, menyalakan mesin, dan menyetel musik pelan. Saat mobilku melaju meninggalkan kawasan Fatmawati, meninggalkan Arga yang termenung menatap ampas kopinya yang dingin, aku tahu satu hal, cerita masa laluku sudah tamat. Halaman terakhir sudah ditutup dengan sempurna. Di depan sana, jalanan terbentang luas. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku memegang kemudinya sendiri.